Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nubayan Oni Permata Dewi dengan NIM 2417051016 dari program studi S1 Akuntansi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan UTS Agama Hindu dari ke-10 soal yang diberikan oleh Bapak Inu Mantika. Baik, saya mulai. Soal yang pertama, berikan contoh untuk membuktikan hukum karma pala itu ada dalam kehidupan sehari-hari dan berikan strategi meningkatkan keyakinan akan hukum tersebut. Jadi, contoh untuk membuktikan bahwa hukum karma pala itu ada, kita lihat dari ketiga jenis dari hukum karma pala itu. Yang pertama, sanjita karma pala. Contohnya dari kehidupan sehari-hari adalah suatu kelahiran manusia yang mempunyai keterbatasan fisik. Hal ini disebabkan oleh bekas karma wasana atau karma palanya yang di kehidupan dulu dibawa ke kehidupan sekarang. Pada kehidupan yang sebelumnya, ia selalu berbuat kejahatan, berbuat yang tidak baik, sehingga pada kelahirannya di kehidupan ini, ia diberikan hukuman atau hasil dari perbuatannya yaitu dengan keterbatasan fisik. Kemudian jenis karma pala yang kedua adalah prarabdha karma pala. Contoh dari prarabdha karma pala adalah penangkapan kasus pejabat yang melakukan korupsi, sehingga pada akhirnya ia dijatuhi hukuman. Nah, hal ini merupakan kejadian atau dari perbuatan dan hasil yang terjadi di dalam suatu masa kehidupan. Dan yang terakhir adalah kriyamana karma pala. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah jika terdapat seorang yang menjalani kehidupannya dengan tulus ikhlas, baik kepada sesama, namun hidupnya masih di dalam penderitaan. Hal itu kemungkinan hal-hal baik yang ia tabung saat ini akan ia nikmati pada kehidupan selanjutnya, sehingga ia belum mendapatkan hasil dari perbuatannya di kehidupan ini dan akan dinikmati di kehidupan selanjutnya. Adapun strategi untuk meningkatkan keyakinan akan hukum karma pala adalah dengan melakukan refleksi diri. Kemudian kita juga bisa mempelajari kitab suci dan cari cerita Purana, karena dengan mempelajari kitab suci kita bisa memetik nilai-nilai kehidupan akan hukum karma pala yang benar-benar terjadi di cerita Purana tersebut. Kemudian, pilihlah lingkungan pergaulan yang positif. Pilihlah pertemanan yang memang percaya juga terkait dengan karma pala. Dan yang terakhir adalah berkacalah pada lingkungan sekitar. Lihatlah lingkungan sekitar dari tingkah masyarakat, apa yang mereka perbuat dan apa yang nasib yang mereka dapatkan di kehidupan saat ini. Lanjut pada soal yang kedua adalah jelaskan dan beri contoh tahap-tahap dari Astanga Yoga. Jadi Astanga Yoga merupakan 8 tahapan yoga yang terdiri atas 8 bagian. Yang pertama adalah yama atau pengendalian moral, mencakup 5 prinsip dasar yang berhubungan dengan bagaimana seseorang berinteraksi dengan dunia sosial, terdiri dari ahimsa atau tanpa menyakiti, kemudian satya atau kejujuran, kemudian asteya tidak mencuri, kemudian brahmacharya pengendalian diri, dan aparigraha tidak serakah. Kemudian bagian yang kedua atau tahapan yang kedua adalah niyama. Niyama adalah disiplin pribadi, merupakan 5 prinsip pribadi yang bertujuan untuk membersihkan dan memperbaiki diri. Terdiri dari saucha, yaitu menjaga kebersihan, kemudian santosa, yaitu kepuasan, kemudian ada tapa, yaitu pengendalian diri, kemudian ada swadhyaya, atau studi diri dan kitab suci, dan yang terakhir adalah iswara paranidata, yang artinya penyerahan diri kepada Tuhan. Kemudian tahapan yang ketiga adalah asana.
Asana ini mengacu pada posisi tubuh atau postur tubuh yang digunakan dalam yoga. Harus ditekankan pentingnya kenyamanan dan ketenangan dalam melakukan yoga, agar jalannya yoga bisa dilakukan secara khusyuk dan berkonsentrasi penuh. Tahapan yang keempat adalah pranayama. Pranayama adalah teknik pernapasan yang bertujuan untuk mengendalikan energi vital atau prana dalam tubuh. Pranayama membantu menerangkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga keseimbangan energi dalam tubuh. Kemudian tahapan yang kelima adalah pratyahara. Pratyahara adalah proses penarikan indria dari objek luar dengan tujuan untuk memfokuskan indria ke dalam dan mengurangi gangguan-gangguan luar. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah dharana. Dharana adalah latihan untuk mengarahkan pikiran pada satu titik fokus yang bisa berupa objek seperti cahaya lilin, kemudian bisa berupa suara, kemudian ataupun konsep tertentu sebagai persiapan meditasi yang mendalam. Kemudian tahapan selanjutnya adalah dhyana. Dhyana adalah kondisi meditasi yang stabil, tidak terputus-putus tanpa gangguan pada objek yang ditentukan sebelumnya pada tahapan dharana. Dhyana ini merupakan tahap meditasi yang lebih mendalam, di mana seseorang merasakan kedamaian batin yang lebih tinggi. Dan tahapan yang terakhir adalah samadhi. Samadhi adalah puncak dari Astanga Yoga, yaitu kesadaran tertinggi dan penyatuan dengan Tuhan. Praktisi yoga yang mencapai tahapan samadhi ini akan mencapai kebebasan ego dan mengalami keabadian sejati. Kebahagiaan sejati. Baik, lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal 3. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Jadi, mengembangkan kasih dalam kehidupan sehari-hari hanya dapat dilakukan apabila kita berada di jalan kebenaran atau dharma. Nah, saya di sini akan memberikan 2 contoh, yaitu yang pertama adalah kasus seseorang akan mengembalikan dompet yang terjatuh dari kantong orang lain. Hal ini akan menunjukkan adanya kejujuran dan tanggung jawab. Itu merupakan bentuk kasih dalam bentuk kejujuran dan tanggung jawab. Kemudian contoh lainnya adalah jika kita memberikan bantuan kepada teman kita yang sedang mengalami kesulitan, maka hal itu merupakan bentuk kasih dalam bentuk ketulusan dan keikhlasan. Baik, soal selanjutnya yaitu soal 4. Berikanlah contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Contoh pengalaman pribadi yang pernah saya alami adalah pada saat saya di SMA dulu, saya pernah ditanya oleh guru yang mengajar, apakah kalian sudah mempelajari materi ini pada malam hari atau semalam? Sontak saya menjawab, ya saya sudah. Tetapi padahal pada kenyataannya saya belum mempelajari materi tersebut. Nah, kemudian guru tersebut kembali menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Pada saat itu saya tidak bisa menjawab, dan akhirnya saya pun diketahui bahwa saya berbohong pada
hari tersebut. Nah, itulah pengalaman pribadi hidup saya terkait dengan renungan pada soal 4. Baik, lanjut pada soal 5, yaitu jelaskan masing-masing tahapan yoga seperti pada soal di dokumen. Nah, dari soal yang ada di dokumen, saya bisa menyimpulkan terdapat beberapa tahapan-tahapan dalam melakukan yoga. Tahapan yang pertama adalah persiapan kebersihan. Nah, persiapan kebersihan ini bertujuan untuk membuang sisa aktivitas-aktivitas yang sebelumnya kita lakukan. Persiapan pembersihan dapat berupa kita mencuci muka, kemudian mandi, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kondisi tubuh kita sudah bersih, kita melakukan asana atau menyesuaikan postur tubuh kita yang akan dilakukan untuk melakukan yoga. Nah, asana ini bertujuan untuk mendukung kenyamanan dan keheningan batin dalam melaksanakan yoga. Setelah kita mendapatkan postur tubuh yang sesuai, kemudian kita akan melakukan pratyahara atau pengendalian nafas. Nah, di sini akan dilakukan penarikan indera dengan meminimalkan gangguan visual, yaitu dengan memejamkan mata. Kemudian yang terakhir akan dilakukan pengucapan mantra. Nah, pengucapan mantra ini ditujukan untuk memusatkan konsentrasi kita dalam melaksanakan yoga. Baik, lanjut ke soal ke-6, yaitu mengapa Awatara yang turun ke dunia dominan dari Dewa Wisnu. Jelaskan dalam kehidupan sehari-hari Anda dapat berperan sebagai layaknya Awatara. Mengapa Awatara yang turun ke dunia dominan Dewa Wisnu? Hal ini berkaitan dengan konsep Trimurti, yaitu Dewa Wisnu sebagai atau memiliki fungsi sebagai dewa pelindung dan dewa pemelihara yang menumpas kejahatan atau menumpas adharma dari dunia. Dewa Wisnu sebagai pelindung untuk menegakkan keadilan ataupun kebenaran di dunia. Oleh sebab itu, karena fungsinya sebagai pelindung dan pemelihara, maka Dewa Wisnu yang turun ke dunia untuk menegakkan kebenaran atau dharma. Adapun dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman saya, contoh dalam kehidupan sehari-hari berperan sebagai layaknya Awatara, yaitu pada saat saya di sekolah dulu saya menindak ataupun saya melakukan dalam kehidupan sehari-hari, jika dilihat dari fungsi Awatara, yaitu berfungsi untuk menumpas adharma, jika dibandingkan dengan pengalaman pribadi saya pernah menegakkan keadilan dengan menghentikan kasus pembulian yang dilakukan oleh teman saya terhadap teman saya yang lain, sehingga kasus pembulian tersebut bisa ditindaklanjuti oleh pihak sekolah. Baik, soal ke-7, yaitu jelaskan hubungan antara yoga Surya Namaskar dengan pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut, dan terakhir adalah gambarkan rangkaian yoga Surya Namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu hubungan antara yoga Surya Namaskar dengan pranayama. Yoga Surya Namaskar sangat berhubungan dengan pranayama. Mengapa? Karena setiap gerakan dari yoga Surya Namaskar ini terdiri dari pengaturan fase pernapasan, di mana pengaturan fase pernapasan ini merupakan pranayama, sehingga sangat berhubungan, dan yoga Surya Namaskar ini menjadi satu kesatuan dengan pranayama. Adapun contoh pranayama yang cocok dilakukan untuk yoga Surya Namaskar adalah antara lain seperti Ujjayi pranayama, kemudian dirga pranayama, ataupun tadi
sadana. Nah, berikut adalah tahapan yoga Surya Namaskara. Yang pertama adalah Pranamasana. Dalam bentuk gerakannya yaitu seperti pose berdoa, aliran nafasnya adalah buang nafas, dan maknanya adalah mengawali dengan sikap hormat. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan Hasta Uttanasana, yaitu dengan posisi tangan terangkat ke atas. Kemudian aliran nafasnya adalah menarik nafas, maknanya adalah menyambut energi positif. Kemudian gerakan selanjutnya adalah Padahastasana, yaitu gerakannya membungkuk menyentuh kaki, mengeluarkan nafas, dan maknanya adalah merendahkan diri dan introspeksi diri. Setelah itu dilakukan Aswasancalanasana, yaitu dengan lunge dengan satu kaki ke belakang. Aliran nafasnya adalah tarik nafas, maknanya adalah kesiapan untuk maju dan beraksi. Kemudian dilakukan pose Dandasana, yaitu dengan pose papan atau plank. Aliran nafasnya adalah tahan napas, dan maknanya adalah kekuatan dan stabilitas. Setelah itu dilakukan gerakan Astanga Namaskara, yaitu melakukan pose 8 titik menyentuh tanah. Aliran nafasnya adalah membuang nafas, dan maknanya adalah penyerahan total. Kemudian tahapan selanjutnya adalah melakukan pose Bhujangasana, yaitu melakukan pose kobra. Aliran nafasnya adalah menarik nafas dengan makna membuka hati dan semangat. Setelah itu dilakukan Adho Mukha Svanasana, yaitu pose anjing menghadap ke bawah, membuang nafas, dan maknanya adalah menenangkan pikiran dan tubuh. Kemudian ada Aswasancalanasana, kaki kiri, lunge dengan kaki kiri ke depan, kemudian menarik nafas yang bermakna keseimbangan dan kelanjutan. Kemudian dilakukan Padahastasana, yaitu membungkuk menyentuh kaki dengan membuang nafas dengan makna kendali kerendahan di hati. Setelah itu melakukan Hasta Uttanasana, yaitu dengan tangan terangkat ke atas dengan menarik nafas dan menyerap energi positif. Terakhir adalah melakukan Pranamasana, yaitu pose berdoa dengan membuang nafas, dan maknanya adalah mengakhiri dengan rasa syukur. Lanjut adalah soal ke-8. Ide Sang Yang Widi Wasa bersifat Tuhiapi Wiyapake, ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Pembuktian bahwa ide Sang Yang Widi Wasa ada di mana-mana antara lain terdapat beberapa alasan. Yang pertama adalah adanya keharmonisan hukum alam, seperti contohnya keteraturan bahwa matahari terbit dari timur kemudian terbenam di barat. Hal itulah yang dimaksud dengan keharmonisan atau keteraturan hukum alam yang disebabkan oleh kekuasaan ide Sang Yang Widi Wasa yang ada di seluruh alam semesta. Yang kedua adalah adanya kehidupan. Kehidupan seperti manusia, kemudian ada hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Di dalam semua makhluk hidup tersebut bersemayam yang namanya Atma atau percikan terkecil dari ide Sang Yang Widi Wasa, yang berarti bahwa setiap makhluk hidup memiliki Atma atau memiliki ide Sang Yang Widi Wasa di dalam tubuhnya. Inilah yang dimaksud dengan ide Sang Yang Widi Wasa ada di mana-mana. Yang kemudian alasan yang ketiga adalah adanya pengalaman batin. Misalnya saat kita bersembahyang, kita merasakan pengalaman batin adanya rasa syukur, kemudian apa yang kita doakan itu benar-benar terjadi. Hal tersebut merupakan kuasa dari ide Sang Yang Widi Wasa.
Kemudian yang terakhir adalah adanya fenomena alam dan keajaiban. Terdapat fenomena-fenomena yang tidak bisa dijelaskan secara logis di seluruh dunia ini yang hanya memang bisa dilakukan oleh ide sang yang dewasa. Hal tersebutlah yang membuktikan bahwa ide sang yang dewasa berada di mana-mana atau bersifat wiyapika. Baik, lanjut pada soal yang ke-9 adalah berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala. Nah, dengan memahami konsep karma pala, kita pasti akan selalu menjalankan kebenaran seperti soal sebelumnya agar bisa memperoleh hasil yang baik pula. Sehingga dengan menjalankan kebenaran dalam kehidupan ini, kita akan menemukan kasih pada setiap perbuatan yang kita lakukan. Contohnya, saat kita membantu teman tanpa menginginkan imbalan, akan muncul ketulusan hati, keikhlasan. Hal itulah yang dimaksud dengan menumbuhkan kasih atau mengikuti kebenaran melalui hukum karma pala. Kita akan menunjukkan seperti kalimat yang tertulis, kita menunjukkan ketulusan dan kasih empati terhadap orang lain dan lingkungan. Sehingga kita bisa mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala. Soal yang terakhir adalah jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Jadi yoga asanas penting dilakukan untuk mendukung proses meditasi, karena bisa mendukung persiapan tubuh agar mendapatkan posisi tubuh atau duduk yang nyaman untuk bermeditasi. Selain itu, yoga asanas juga membantu menyelaraskan hubungan antara tubuh, pikiran, dan pernapasan, sehingga tubuh bisa rileks dan bisa mencapai konsentrasi untuk bermeditasi. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah perbuatan yang saya tidak sengaja. Akhir kata,